semua semangati PSM. Mari kita semua mendoakan PSM. Rasakan semua semangat sepak bola. Mari kita bersatu untuk dukung PSM. Satu Makassar, semua mendoakanmu. Jangan kau gentar, hancurkan kilauanmu. Semangat Ramang mengalir di darahmu. Jangan kau kalah, paenteng di sirikmu. Jangan cuma dilihat itu bola buat. Kami semua datang untuk lihat kau bikin. Habisi lawanmu, buatlah banyak-banyak. Kami di sini tak sabar untuk teriak. Walaupun kalah jangan kau patah semangat. Sepak bola menang kalah itu biasa. Kami di sini kan terus beri semangat. Apapun terjadi ku tetap pendukungmu. Merah darahku, semerah seragammu. Jangan kau takut, kami di belakangmu. Gengsi Makassar mengalir di darahmu. Jangan kau gentar, paenteng di sirikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Saya Alfian, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda pagi hari ini di akhir pekan Sabtu 2 Juli 2022. Dialog Lintas Makassar pagi. Kita bahas pada kesempatan pagi hari ini PSM unggul saat tak diunggulkan. Nah, pendengar, saya teringat ya pada saat sebelum bergulirnya kompetisi Piala AFC ya. Ini begitu banyak nada-nada sinis begitu yang dialamatkan kepada PSM. Berhubung PSM merupakan wakil dari Indonesia yang tampil di Piala AFC bersama dengan Bali United, jawara Liga 1 2022 yang diprediksi bakal tampil terengginas ya. Saya kemudian berseluncur di dunia maya, beberapa media sosial ya, para penggemar sepak bola Indonesia banyak yang pesimis PSM akan melaju sampai jauh di Piala AFC ya, demikian pula dengan Piala Presiden, dan kemudian diprediksi bahwa PSM hanya sebagai tim penggembira. Bahkan ada beberapa nada-nada yang mengatakan sebaiknya PSM diganti saja dengan tim-tim yang lebih mumpuni. Nah, kan tetapi di luar dugaan pendengar, ternyata ya pepatah yang mengatakan bola itu bundar ya, tidak selamanya di bawah, tidak selamanya di atas ya. Nah, mungkin pada saat di akhir kompetisi PSM sempat terseok-seok ya. Nah, mungkin kemudian juga bisa saja PSM akan berada di puncak. Nah, itulah sepak bola. Sulit untuk kemudian bisa memastikan. Prediksi bisa saja prediksi, tetapi kemudian memastikan siapa yang juara ya, siapa yang akan tampil gemilang itu nanti ketika pertandingan selesai. Nah, bagaimana kemudian PSM mengarungi kompetisi ya, terutama pramusim dan juga Piala AFC. Nah, saya sudah bersama dengan manajer tim PSM Makassar di Piala AFC, Sahrir Nawirul. Akrab disapa dengan Bung Riri. Saya menyapa beliau. Bung Riri, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Ya, apa kabar Bung Riri? Alhamdulillah sehat Bung. Sehat-sehat. Baik, sehat-sehat. Posisi di mana saat ini Bung Riri? Masih di mana? Saat ini kami baru semalam tiba dari kita berangkat dari Bogor. Iya. Dari sana penggunaan latihan. Semalam kita baru tiba di Samarinda. Oke, sudah ada di Indonesia rupanya begitu ya? Ya, kita dari Malaysia kemarin ingat ke Bogor dulu karena sebenarnya perhitungan kami sekaligus standby jika kemarin kan memang ceritanya calon lawan kita itu antara Rans atau Borneo, dan kita tahu bahwa kemarin Rans itu akan berkandang di Bogor, jadi hampir berjaga-jaga kita kemarin sekarang di Bogor, tapi kadar Allah karena
kita harus lawan Borneo, jadi setelah itu kita berangkat ke Borneo. Baik. Ini kayaknya PSM agak repot juga ini ya. Ada dua kompetisi yang hampir bersamaan, Piala AFC, Piala Presiden begitu ya. Sama-sama kemudian ini di luar perkiraan banyak orang begitu. Di luar perkiraan banyak orang bahwa PSM bisa melaju sejauh ini ya. Mungkin berkaca dari penampilan musim lalu, tetapi kemudian rupanya ada sedikit begitu besar ya, ada perubahan revolusioner yang terjadi di PSM Makassar sejauh ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di PSM Makassar sejauh ini begitu, Bung Riri? Apa yang kemudian yang sudah dilakukan oleh tim pelatih kepada tim PSM Makassar ini? Baik, sebenarnya kalau kita bicara soal teknis, soal permainan, sebenarnya memang lebih serius kita memang enaknya sih ngobrol sama tim pelatihan. Baik. Jauh mana sih sebenarnya. Tapi saya ingin berbicara secara tim, bagaimana kemudian tim ini dia ya. Kalau kami dari teman-teman yang memang sebelumnya sudah ada di PSM dari tahun lalu, dari musim lalu, kita tahu bahwa musim lalu memang adalah musim yang cukup struggling buat PSM, entah dari squad, entah dari posisi tim, entah dari situasi. Kita tahu banyak sekali pergolakan dari manajemen, dari tim dan ofisial sangat banyak. Tapi saya rasa itu yang menjadi sebuah titik balik dan juga menjadi modal semangat sendiri untuk teman-teman PSM bermain di sini. Termasuk seperti yang Bung bilang tadi sebelumnya bahwa banyak sekali orang-orang yang mungkin di satu sisi berpikir bahwa PSM ini tidak bisa bicara banyak di musim ini, apalagi sampai harus menjadi wakil Indonesia di Asia. Tapi dengan semangat untuk membuktikan itu dan juga berkaca dari performa kita di musim lalu, saya rasa itu bisa menjadi pembakar semangat sehingga alhamdulillah kita bisa sampai sejauh ini. Apakah ini kemudian ada motivasi yang lebih begitu di antara pemain-pemain PSM ini? Kan kalau kita melihat, Bung Riri, apakah kemudian ini ada motivasi begitu yang lebih di pemain-pemain PSM Makassar? Kalau mungkin kita lihat ya, komposisi pemain ini kan banyak juga begitu yang sudah keluar, banyak yang masuk begitu. Nah, bagaimana kemudian ini kan tentunya untuk memberikan motivasi, untuk memberikan spirit bagi tim kan juga ini merupakan sebuah perkara yang tidak mudah begitu. Ya bagi manajemen, ya bagaimana kemudian untuk mengatur begitu, Bung Riri. Ya, jadi kalau bicara motivasi, saya kira sumbernya itu banyak, entah dari pemain sendiri, entah dari keluarga, supporter. Bahkan kalau kita lihat di beberapa pertandingan terakhir, beberapa direksi kami juga sudah ikut dalam tanda kutip turun langsung mendukung PSM. Seperti kita lihat di pertandingan lawan Kuala Lumpur kemarin, Pak Aksa Mahmud juga ikut turut serta mendukung PSM secara langsung. Kita ke Semarang, kita bermain di Parepare, beliau turun langsung untuk mendukung, memberikan semangat kepada tim PSM. Saya rasa dukungan seperti ini juga satu hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Juga kita bisa lihat sendiri hasilnya sekarang bahwa semakin kesini semakin banyak yang peduli sama PSM, semakin banyak yang termotivasi karena banyak yang mendukung, dan saya rasa itu jadi satu para semangat baru untuk tim sehingga sampai sekarang. Oke, ya ini pertanyaan kemudian saya, Bung Riri, sekarang kan saat ini boleh dikatakan PSM Makassar akan ikut dua kompetisi ini ya. Bagaimana kemudian ini membaginya begitu? Bagaimana kemudian mengaturnya begitu ya? Bagaimana untuk recovery-nya begitu ya? Nah tentunya ini perlu juga ada strategi yang jitu begitu untuk beberapa pengamat sih sempat mengatakan bahwa sebaiknya mungkin PSM fokus begitu pada satu kompetisi saja supaya ini bisa lebih maksimal hasilnya. Ini gimana sebenarnya, Bung? Ya, sebenarnya ini betul-betul menjadi PR yang luar biasa untuk PSM, apalagi kita tahu bahwa karena dua kompetisi ini sangat intens dan juga jarak recovery-nya sangat dekat. Contoh misalnya kemarin di AFC kita main tanggal 24, kita cuma istirahat recovery 2 hari, terus main lagi, tambah juga mungkin di Piala Presiden juga seperti itu. Ini jadi satu hal yang membuat pelatih Bernardo Tavares memang harus berpikir sedikit lebih keras, karena untuk menyesuaikan stok pemain yang ada,
beliau memang harus menyiapkan berbagai macam opsi. Salah satunya kemarin ya kalau teman-teman lihat kita sampai harus meminjam 3 pemain kita dari Garuda Muda, ada Edgar, Rasli dan juga Ricky untuk kita mohon dulu supaya bisa ditangguhkan masa training centernya di timnas AFF untuk kami ikutkan dulu di AFF Cup. Nah, sekarang ketiganya sudah bergabung di timnas, jadi ini jadi satu PR lagi untuk kita. Sementara ada beberapa pemain yang mungkin masih dalam masih cedera dan juga harus membutuhkan waktu recovery yang sedikit lebih membutuhkan waktu. Jadi saya rasa Coach Bernardo memang akan punya strategi-strateginya sendiri untuk itu. Ya. Nah kemudian kalau dari manajemen ini bagaimana supaya ini untuk bisa memulihkan bagaimana untuk bisa memulihkan tim ini kan biasanya Anda katakan tadi ada hanya 2 hari jeda waktunya begitu. Ya. Ini untuk mengatur begitu bagaimana supaya pemain jangan terlalu lelah begitu, koordinasi dengan tim pelatih ini seperti apa Bung Riri? Jadi begini sebenarnya kalau bicara soal recovery dan koordinasi baik dari manajemen maupun tim sebenarnya sudah kita terus terang kalau dari pihak manajemen dari kita juga merasa bahwa makanya kemarin waktu di AFC itu Coach Bernardo sempat sedikit menyinggung soal jadwal yang diberikan kepada AFC sangat-sangat padat dan juga kita tahu bahwa masa recovery-nya sangat pendek, jarak latihannya juga sangat jauh dari hotel sampai sejam. Setelah itu kita harus ke Balikpapan, harus ke Samarinda, kita mendarat di Balikpapan, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai di Samarinda. Saya rasa satu hal yang mungkin menjadi senjata lain dari Coach Bernardo adalah bagaimana memberikan motivasi yang kuat kepada pemain. Dan juga kalau dari pihak manajemen sendiri, ya kita memang harus patuh dan tunduk terhadap sirkular yang ada nih Bung. Kalau memang sudah jadwalnya seperti itu, ya kita sudah menyesuaikan, kita melihat dan bagaimana pintar-pintarnya manajemen dan juga tim kepelatihan untuk mentaktisi gitu. Ya, saya rasa pasti tidak akan maksimal, tapi ya kita akan coba sebaiknya. 2 kompetisi ini, 2 turnamen ini, apakah semua pemain itu dimaksimalkan, Bung Riri? Ya, di 2 kompetisi ini kita mendaftarkan hampir semua pemain yang sudah kita coba di beberapa pertandingan dicoba sebelumnya. Jadi, cuman seperti yang itu ada bahkan Yance yang hampir pincang-pincang kemarin, setelah laga melawan Tampines Rovers. Jadi kita juga masih menunggu kabar baik dari Samuel Christiansen, Simanjuntak dan juga beberapa pemain-pemain yang lain yang mungkin sedikit demi sedikit akan coba ikut bergabung dengan timnas. Makanya iya seperti itu. Untuk pemain-pemain yang cedera sendiri ini bagaimana bentuk treatmentnya? Apakah treatment itu dilakukan di berpindah-pindah? Kemudian apakah ada tindakan yang mungkin bisa dilakukan secara medis ataukah mungkin hanya bentuk terapis-terapis yang diberikan kepada pemain-pemain yang cedera ini? Bung Riri. Kalau di tim itu kita punya fisioterapis dan tim dokter yang bekerjasama juga dengan beberapa rumah sakit mitra yang hampir ada di tiap-tiap kota. Jadi kita punya rekam medisnya, jadi kita akan lihat proses treatmentnya seperti apa, sejauh apa sih sebenarnya grade cederanya, sejauh apa sih sebenarnya tingkat cederanya itu seperti apa. Jadi teman-teman dari fisioterapis dan juga dokter banyak berkomunikasi dengan dokter rumah sakit mitra. Seperti misalnya contoh kita kemarin harus MRI yang misalnya untuk men-scan pemain-pemain yang cedera misalnya di Malang, tapi karena kita sudah harus berpindah lagi ke Samarinda, jadi treatmentnya juga hampir sama. Jadi saya rasa sudah tidak begitu masalah menurut saya kalau misalnya kita harus pindah-pindah kota, yang penting rekam medisnya dipegang sama teman-teman medis yang ada di kota. Yang terpenting adalah rekam medis begitu, Bung Riri ya. Betul. Tapi bagaimana dengan peralatan-peralatan? Apakah ini kemudian taruhlah misalnya ketika berada di Malang lalu berpindah ke Samarinda, apakah peralatan yang ada di Samarinda ini akan sama dengan peralatan-peralatan medis yang digunakan juga di Kalimantan sana? Ya itu dia sih. Kalau misalnya masalah peralatan sih, saya rasa saya tidak begitu paham tentang bagaimana proses-proses
penyembuhannya ya. Cuman sejauh ini pemain-pemain yang kita bawa dari Malang, ada Tenjo dan juga yang Sayuri, sejauh ini masih ikut treatment dengan klub. Soalnya ada beberapa pemain memang yang harus yang cedera di Piala Presiden seperti Samuel Kristiansen, itu kita minta untuk recovery di Makassar, dan kemarin memang beliau tidak ikut kita di AFC Cup. Mungkin saya belum tahu pastinya apakah mereka akan bergabung 1-2 hari ini untuk di Piala Presiden, tapi ya kita doakan saja supaya tim bisa punya banyak opsi. Oke, kalau pemain-pemain yang cedera yang kemudian masih bisa melakukan masa recovery, pemulihan dalam beberapa waktu dekat, ini tetap dibawa begitu, ya, Bung Riri? Betul. Kita lihat dulu sebenarnya situasi cederanya seperti apa. Kalau misalnya masih memungkinkan 1-2 hari, hanya butuh recovery, hanya butuh peregangan, dan juga hanya butuh rilis, misalnya kayak treatment tertentu dari teman-teman fisioterapis dan juga dokter, saya rasa akan tetap ikut latihan terpisah seperti yang ada sekarang di tim. Tapi kalau memang membutuhkan penanganan yang lebih serius, lebih lanjut, dan juga butuh penanganan yang memang pada intens dan memang harus diistirahatkan atau bahkan tidak ada di kota tujuan kita, ya mungkin kita pulangkan dulu ke Makassar untuk lihat nutrisi sana. Oke, nah kalau berdasarkan komunikasi Riri dengan tim dengan tim kepelatihan begitu, bagaimana dari pelatih sendiri? Apakah sejauh ini tidak ada keluhan-keluhan yang dialami pelatih begitu terkait bagaimana dengan situasi dan kondisi pemain yang ada saat ini begitu? Ya, kalau itu saya rasa memang satu hal yang cukup disesalkan ya. Kalau memang beliau memang merasa bahwa stok pemain yang ada memang menurut kita memang, bahkan menurut dari pandangan masyarakat pun tidak ideal, karena kita punya pemain yang sangat-sangat terbatas, apalagi 3 opsi kita misalnya terpakai di sini yang memang salah satu dari kita ganggu. Ditambah juga dengan jadwal yang padat, masa recovery yang sangat-sangat pendek, itu bisa menyebabkan sebenarnya potensi cedera lebih besar. Nah, inilah yang sudah disalahkan. Tapi saya rasa pelatih setelah Coach Bernardo ini punya cara, punya tips, dan juga punya strategi tersendiri untuk menghadapi itu semua. Kita dari tim banyak berkomunikasi dengan beliau, sehingga ada baiknya juga hal-hal seperti ini bisa menjadi bisa menjadi pelajaran buat kita, bisa menjadi referensi buat kita untuk nanti menghadapi Liga 1 yang betul menurut kita menjadi satu target yang nomor 1 untuk PSM Makassar. Jadi ini menjadi bahan pembelajaran lah. Betul. Iya, ini kan juga PSM menghadapi dua turnamen, AFC, Piala Presiden, tetapi perlu diingat juga nanti PSM akan menghadapi kompetisi yang sesungguhnya itu Liga 1 musim 2022-2023 yang juga tidak kalah pentingnya begitu. Ini kan perlu dijaga juga ke kondisi tim. Jangan sampai kemudian setelah melewati AFC, setelah melewati Piala Presiden, ini banyak pemain yang cedera. Itu kan yang tidak diinginkan kita semua begitu, Bu Riri ya. Nah, ini kan menjaga pemain juga, ini kan penting sekali. Bagaimana manajemen dan juga bagaimana tim kepelatihan, semua ini kan harus kolaborasi supaya tim ini tetap terjaga begitu selesai 2 kompetisi yang diikuti ini. Oke, kondisi pemain dalam kondisi yang fit dan siap untuk melakoni Liga 1 yang merupakan agenda utama, Bung Riri. Betul. Iya. Intinya begini sebenarnya sih, Bung. Kalau semua ini betul-betul menjadi satu pembelajaran, apalagi adaptasi, terutama untuk pemain-pemain atau bahkan tim pelatihan yang mungkin baru bergabung di kompetisi Indonesia, seperti Coach Bernardo, seperti teman-teman pemain asing, Torto, Denzo, dan juga Juran, yang memang butuh banyak adaptasi dengan atmosfer, dengan regulasi, dengan bahkan dengan situasi perjalanan. Ini betul-betul harus menjadi bahan adaptasi dan juga pembelajaran, karena kita tahu bahwa komunikasi dan juga regulasi dan juga adaptasi ini dibutuhkan memang bukan sebentar, karena semakin banyak teman-teman yang baru bergabung di Liga 1 ini paham tentang situasi yang ada di Indonesia, di persepak bola Indonesia, saya rasa akan jauh lebih baik. Jadi ini sebenarnya entah
tim bisa merasakan kembali atmosfer ataupun juga situasi yang ada di sepak bola Indonesia supaya nanti sudah lebih gampang blending dengan Liga 1-nya. Iya. Itu poin pentingnya sih untuk di pramusim ini. Ibu Riri, ini banyak sekali nih dukungan masuk bagi PSM Makassar. Tadi saya buka, teman-teman kami tadi buka opini publik ya, tidak berhenti penelpon masuk memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar. Ada Pak Junaidi di Makassar, kemudian ada Pak Musarep ada di Jampea Selayar, Pak Andi Akbar di Makassar, Pak Wahyu, Ibu Nur, banyak sekali ini yang masuk begitu ya. Ini ada pertanyaan juga ini nanti kemudian ada yang bertanya ini ya, dari Iwan di Makassar bertanya, ini gimana nanti ya PSM Makassar ini katanya tempat latihannya sekarang sedang direnovasi. Nah kalau kembali di sini, di mana nanti mau latihan kodong PSM Makassar? Apakah latihannya ini kalau sementara diperbaiki? Apakah di Goa? Sementara tempat bertandingnya nanti ini ada di Parepare. Kasihan sekali kodong PSM. Ya wujud keprihatinan juga ini, Pak. Bung Riri, repot sekali kayaknya ini PSM Makassar untuk Liga 1 ini nanti. Iya, mungkin ada penjelasan nanti. Ya, jadi ini betul-betul jadi kekhawatiran bukan hanya tim supporter ya, bahkan pemain juga, bahkan tim ofisial juga seperti itu. Tapi saya rasa semua cara dan semua opsi kita maksimalkan. Teman-teman kami di pemerintah Kota Parepare, teman-teman kami di pemerintah Kabupaten Goa, dan berusaha, inilah bukti bahwa teman-teman di Sulawesi Selatan ini saling bahu-membahu membantu tim kesayangannya. Nah, kita tahu kemarin kabar terakhir, kita tahu bahwa Bapak Dirut, Pak Munafri sedang berkomunikasi sangat intens dengan Pak Bupati Goa, Bapak Iksan Limpo, Bapak Adnan Limpo maksud saya, banyak berkomunikasi tentang apakah bisa nih kira-kira Stadion Kale Goa kita pakai untuk latihan persiapan Liga 1. Sementara di Parepare juga kita tahu bahwa Pak Wali Kota, Bapak Taufan Pawe sedang sangat intens untuk mengerjakan hasil-hasil evaluasi dari verifikasi verifikasi LIB terhadap Stadion Gelora B.J. Habibie. Saya rasa dua hal ini patut kita apresiasi, patut kita beri penghargaan setinggi-tingginya karena kita tahu bahwa PSM Makassar walaupun berhome atau bersekolah di Makassar, tapi rasa persaudaraan dan juga rasa saling mendukung dari teman-teman di kota ataupun kabupaten lain sangat kuat ya, sehingga terus memberikan banyak fasilitas dan juga bantuan kepada tim PSM Makassar. Saya rasa saat seperti ini memang sangat kita butuhkan. Kayaknya dukungan mengalir terus nih, Bung Riri ya. Bupati Doa mendukung, ya bagaimana pemerintah Kota Parepare pun mendukung. Semua ini berjuang keras begitu, bagaimana supaya semua kemudahan bisa diberikan kepada PSM, baik itu tempat latihan maupun juga nanti tempat untuk mengarungi kompetisi. Ini kan menjadi sebuah upaya begitu dari daerah kabupaten kota, pemerintah daerah ya, untuk memberikan sumbangsi terbaiknya begitu bagi PSM Makassar. Iya, mudah-mudahan ini bisa dijawab begitu ya dengan ini bisa menjadi spirit dari masyarakat Sulawesi Selatan untuk PSM Makassar begitu. Iya, Bung Riri, ini bagaimana ya? Mungkin waktu kita terbatas ini, apa yang akan dilakukan untuk dua kompetisi ini begitu ya? Bagaimana untuk langkah selanjutnya? Nah, ini kan boleh dikatakan udah kepalang tanggung ini ya. Kita sudah melangkah lebih jauh ya. Nah, sebaiknya kita berusaha bagaimana untuk bisa meraih yang terbaik dari dua turnamen ini, Bung Riri. Bagaimana dari manajemen tim? Saya rasa kita punya hasil positif yang berhasil kita dapatkan di AFC Cup kemarin. Saya rasa akan menjadi modal yang sangat baik bagi teman-teman untuk berlaga di sisa pertandingan yang ada di Piala Presiden sekarang, karena kita tahu fokus kita untuk AFC Cup nanti masih akan berjalan di bulan depan di awal Agustus. Tapi kalau di pertandingan yang ada sekarang, saya rasa Piala Presiden ini sangat bisa kita manfaatkan dengan baik, berbekal dengan motivasi dan juga hasil baik yang kita dapatkan di AFC Cup kemarin. Nah, seperti yang Bung bilang tadi, bahwa ini sudah sangat kepalang tanggung. Dan mau tidak mau, kami dari tim PSM Makassar, entah dari ofisial, entah dari tim pelatihan, entah dari pemain, berkomitmen untuk memberikan 100% persis seperti perjuangan yang kami lakukan juga di
di AFC Cup kemarin. Tapi perlu kita garis bawahi kembali, perlu kita lihat dasarnya bahwa sekali lagi ini adalah turnamen pramusim, turnamen untuk melihat komposisi terbaik untuk tim, turnamen untuk melihat atmosfer dan juga bagaimana liga bergulir nantinya. Ini menjadi semacam bahan pelajaran yang sangat baik. Jadi bagaimanapun kita berjanji untuk lebih keras berjuang di Piala Presiden pun di AFC Cup sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang ada sekarang. Tapi tidak lepas dari dukungan dan doa teman-teman dari yang ada di Makassar dan juga pendukung PSM yang ada di manapun. Kita sama-sama berharap semoga PSM bisa mendapatkan hasil maksimal di laga atau di kompetisi manapun. Iya. Kayaknya di Piala FC ini seluruh dukungan akan bertumpu kepada PSM Makassar begitu ya, karena satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa saat ini, Bung Riri. Iya. Mudah-mudahan ini jadi spirit bagi pemain-pemain PSM begitu untuk berjuang tampil berjuang keras begitu ya di Piala FC ini. Ya. Iya, betul sekali. Baik. Ya, tentunya dukungan terus mengalir. Terima kasih banyak Bung Riri sudah bergabung bersama RRI pada pagi hari ini. Selamat berjuang bagi pemain PSM Makassar. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam olahraga. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan Bung Riri ya, Sarir Nawedur, manajer tim PSM Makassar. Sesaat lagi kita untuk narasumber yang kedua, tetap bersama PSM Makassar. Sejarah berbicara tentang kita. Sejarah berbicara tentang kita dan yakin kau pasti bisa.
Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, itulah tadi anthem dari PSM Makassar. Merinding nih kalau supporter fanatik PSM Makassar dengarkan lagu itu, ya. Oke, di setiap akhir sebuah pertandingan, anthem PSM selalu dikumandangkan untuk memberikan semangat bagi pemain-pemain ya PSM Makassar untuk terus berjuang memberikan yang terbaik ya, membawa nama Makassar di industri sepak bola Indonesia. Nah, saya sudah bersama dengan Deng Ewin, salah seorang pentolan supporter PSM Makassar lewat sambungan telepon. Deng Ewin, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Deng Ewin? Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya supporter pada senyum-senyum ini Deng Ewin ya. Iya, di luar dugaan. Iya, ini saya kan sebelumnya saya pernah kemudian membaca begitu banyak tanggapan komentar-komentar di berbagai grup. Saya tergabung di beberapa grup-grup supporter Indonesia melihat ketika nama PSM dicantumkan sebagai wakil Indonesia di Piala AFC, banyak yang sinis begitu ya. Ada yang mengatakan kenapa bisa PSM yang dipilih padahal PSM kan terseok-seok. Apa bisa nanti PSM tampil ini di sana begitu? Apa nanti tidak akan memalukan? Ini yang saya garis bawahi. Ada yang pernah mengatakan apa tidak memalukan nih PSM Makassar? Bakal jadi lumbung gol. Begitu. Bahkan dari lumbung gol nantinya. Bahkan ada yang meminta supaya PSSI ganti saja PSM Makassar itu dengan klub yang lebih mumpuni. Jangan sampai memalu-maluin katanya Indonesia nanti di Piala AFC. Nah, ternyata kemudian ini berbalik. Dan kemudian PSM Makassar bisa membuktikan diri ya. Apakah mungkin ini karena semangatnya itu karena mungkin nama besar PSM Makassar dan juga pengalaman dari PSM Makassar, saya nggak tahu begitu ya. Ini kayaknya menjadi satu. Bagaimana kau supporter sendiri melihat hasil ini? Apakah ini memang di luar dugaan atau seperti apa ya? Dua-dua kompetisi yang diikuti, dua-duanya bahkan menunjukkan track yang positif, Deng Ewin. Ya, betul Om Pen. Seperti yang kita bahas pernah waktu wawancara sebelumnya. Iya. Kan kita pernah berbincang. Iya, betul. Bagaimana kondisi tim, bagaimana dengan pemain yang baru yang dari Liga 2, lagi Liga entah berantah terus dibawa masuk ke PSM. Seperti yang saya Anda mengatakan dia punya motivasi lebih ada begitu. Motivasi. Ada motivasi bahwa saya main di klub besar, saya main di level Asia, jadi saya harus membuktikan bahwa saya layak. Jadi motivasi inilah mungkin yang digabung dengan kecerdasan Bernardo, keharmonisan kondisi tim sekarang. Jadi semua menjadi satu sehingga menghasilkan hal yang tak terduga bagi yang meremehkan PSM kemarin-kemarin. Bahkan kita di luar dugaan pun ya, Bali sebagai tuan rumah ini harus terjungkal begitu. Ini di luar dugaan, ini di luar ekspektasi banyak orang, di luar ekspektasi banyak pengamat sepak bola, termasuk pengamat sepak bola abal-abal yang turut berkomentar begitu. Yang beredar di media kan mengatakan bahwa PSM ini tim yang kayaknya akan jadi badut di Asia. Pemain tim yang dibawa level dari Bali United, tapi hasil berkata lain. Tim kaya seperti Bali, anggaplah sekarang kita menganggap bahwa klub kaya. PSM ini klub sudah tidak kaya lagi. Betul. Yang ala kadarnya. Tapi kan semua yang seperti saya bilang waktu itu Om Pian, bahwa ketika keyakinan seluruh supporter, pendukung, aura optimis dikirimkan, insya Allah itu akan sampai ke energi-energi positif itu sampai ke pemain. Betul. Iya. Energi positif dari supporter begitu ya. Kayaknya semakin berlipat-lipat ganda ini Deng Ewin, saya lihat. Iya. Ya, dengan tapi kita juga harus hati-hati. Iya, betul. Dengan euforia kemenangan lolosnya PSM ini jangan menjadi kita lupa bilang akhirnya lolos mainnya apa lagi gampang gitu kan. Akhirnya ada pandang enteng, sombong berbangun, tetap harus mawas diri lah, rendah hati biar
biar nanti ketika jatuhnya tidak sakit-sakit amat. Saya juga tadi sempat berbincang sesi sebelumnya dengan Bung Riri ya dari Kalimantan, mengatakan bahwa ini pekerjaan sebuah kegembiraan tetapi sebuah pekerjaan rumah juga bagi manajemen, bagi pelatih, bagaimana mengatur tim begitu dengan pemain yang seadanya, ada yang ikut di timnas tidak bisa tawar-tawar, ada yang cedera. Ya, ini kan juga butuh pekerjaan rumah, memutar otak siapa yang akan diturunkan untuk Piala AFC, siapa yang diturunkan untuk Piala Presiden, ya. Nah, di Piala Presiden pun kendati pun ini pertandingan pramusim uji coba, tetapi kan sudah kepalang tanggung gitu ya. Istilahnya begini, tak kalah mi. Sudah melaju jauh mi, sudah tak kalah mi. Lebih baik kita bagaimana caranya supaya kita bisa raih yang terbaik juga di sini, ya. Nah, mungkin itu yang ada sekarang. Bagaimana dengan melihat ini? Ya, berhubung kita juga masuk ke periode berikutnya di Piala Presiden ini, semua tidak, ya kita harus angkat tangan dan sementara menaruh hormatlah kepada tim pelatih, pelatih kepala, asistennya dan seluruh staf kepelatihan lah. Nah, dengan siapa sangka lah kemarin. Ketika lawan di Piala AFC kemarin, siapa sangka kalau duet di depan yang dimainkan adalah Sananta dengan Ricky. Pemain 19 tahun dengan pemain 16 tahun. Jadi kita bisa menilai, angkat topi lah kepada Bernardo dengan keberaniannya itu bisa meramu antara pemain muda dan senior. Terlepas dari hasil, tapi kita bisa melihat ada perubahan yang menurut saya sangat signifikan dalam tim. Bagaimana pola bermain, bagaimana skema, ketika long ball sudah mulai kurang, kita mulai dari Reza mau passing ke pertahanan ke tengah saja. Kayaknya semua berjalan dengan sesuai aturan yang diinginkan oleh Bernardo. Kalau persoalan bersamaan dengannya Piala Presiden, kalau saya pribadi sih, kata pramusim ya betul-betul jangan dijadikan ajang yang seperti jadi liga. Kalau pramusim artinya membangun skema, memberi jam terbang bagi anak-anak adik-adik akademi. Pemantapan lah ceritanya. Kalaupun hasilnya bagus, bisa menang lolos dan juara, itu anggaplah sebagai bonus yang sangat luar biasa. Ini kan juga sempat kita perbincangkan tadi, jangan sampai kemudian selesai Piala AFC, selesai Piala Presiden, ada tumbalnya, pemain banyak yang cedera. Ini kan tentunya tidak diharapkan begitu ya, dengan yang penting kan yang harus dijalani sekarang adalah bagaimana kita bermain konsisten di liga, ataupun nanti Piala Indonesia jika bergulir kembali, agar bisa kita menghasilkan hasil yang bisa main untuk berlaga selanjutnya ke AFC. Satu-satunya jalan untuk PSM bisa ke AFC kayaknya ya harus juara liga dan juara Piala Indonesia kembali. Mungkin kecuali kalau insya Allah, amin, kalau PSM bisa tembus sampai final, mungkin ada slot khusus untuk sebagai juara bertahan. Betul. Jadi pramusimnya jalani aja seperti biasa, tidak usah ngotot-ngototan. Ngapain juga ngotot baru akhirnya. Ya kalaupun kita ingin. Sejauh ini dengan referensi dua pertandingan, dua kompetisi yang diikuti oleh PSM Makassar ya. Bagaimana supporter melihat kiprah dari pelatih Bernardo Tavares ini, yang secara kita tahu bahwa mungkin track recordnya di Liga Indonesia ini kan belum diketahui begitu, karena mungkin pelatih yang tergolong baru di sepak bola Indonesia. Nah, apakah nanti ini mampu untuk Liga 1 ke depannya itu, atau sudah ada bayangan nih supporter lihat atau seperti apa, Deng? Untuk sementara dari hasil-hasil baik dari Piala Indonesia, Piala Presiden dan AFC ini, saya sih berbesar hati. Ada peluang. Bernardo punya karakter, punya keberanian, dan saya menganggap bahwa
basic dari Bernardo yang sebagai Scott talent di luar negeri atau di negaranya kemarin itu sangat baik untuk berguna bagi pemain-pemain akademi. Kita bisa lihat kemarin, siapa sangka seorang Saki bermain 2 kali 45 menit. Sementara di kanan kan ada seniornya. Ya, betul. Di kanan situ seperti siapa? Rizky. Rizky Eka. Rizky Eka. Oke. Yakob. Ada Yakob Sayuri. Terus siapa lagi? Ada senior. Siapa sangka kan? Jadi mungkin ada mata atau keahlian dari seorang Scott Talent yang melihat kemampuan begitu ya. Nilai plus lah bagi PSM itu. Belum lagi penjaga gawang begitu ya. Hilmansyah pergi. Nah, ada penjaga gawang yang hampir sama lah boleh dikatakan kemampuannya. Kalau kiper kan tidak terlepas dari pelatih kiper kita. Betul. Pak Halan, Hafiludin. Kalau dipikirkan ada 2 senior juga di situ. Betul. Rifki Mukodompit sama siapa? Ria kalau tidak salah. Betul. Tapi mampu begitu ya. Ada penggantinya lagi kiper yang datang. Oke, jadi luar biasa begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Untuk sementara ini ya belum ada lah kata Bernardo out, tidak ada lah kata hashtag ya masih mendukung lah. Tapi sebenarnya kan ya namanya pelatih ya konsepnya seperti ini. Pelatih yang datang, pelatih yang pilih pemain. Nah, ketika sudah tidak sesuai jalannya, barulah kita teriak. Evaluasi. Bukan lagi manajemen yang pilih, tetapi pelatih yang pilih sesuai dengan apa rencananya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya untuk tim. Baik. Tetapi kemudian ini juga ada pekerjaan rumah lagi nih untuk PSM. Kan pelatih Bernardo meminta supaya tempat latihan ini diperbaiki. Jadi sementara nanti ketika kembali ke Makassar, PSM Makassar kayaknya belum punya tempat latihan ini. Nah, kalaupun juga ada tawaran dari Goa, ya dari Goa pun ya kita mungkin alhamdulillah ya bahwa Pak Bupati Goa ini sudah kasih tempat di situ. Kayaknya kasih dukungan ya untuk kasih lapangan Stadion Kale Goa untuk menjadi tempat. Nah, jadi kemudian ada komentar ya, kasihannya kodam PSM tempat latihannya di Goa, terus tempat bertandingnya di Parepare. Ya. Ya, bagaimana ya Om Piani? Sudah begitu kenyataannya. Jadi ya permintaan renovasi BC yang mungkin faktor demi keselamatan dan keamanan pemain saat latihan. Terus ketika PSM memang tidak punya tempat, ya sangat disayangkan sih. Ya dalam hal ini kita mau menyorot ke Pemprov, ya orang-orang Pemprov pasti ngapa moe. Basernya banyak. Kita mau menyerang orang Pemkot, basernya juga banyak. Baru teman dikenal semua nanti pada baper. Tapi ya, setidaknya sekarang begini. PSM sekarang mainnya bukan lagi untuk bawa nama PSM, bukan bawa Makassar, bukan bawa nama Sulawesi, tapi sekarang main bawa nama Indonesia. Bayangkan ketika Sulsel Kota Makassar kembali ada Matuangin, bayangkan berapa jumlah media mengangkat nama Makassar, Sulsel untuk jadi sangat disayangkanlah, mohonlah perhatiannya pembaik pemerintah kota, pemerintah provinsi, jalan baiknya untuk membangun kembali ini Matuangin. Saya rasa yang paling utama bertanggung jawab adalah terlepas bilang yang gubernurnya kemarin yang membongkar si A, sementara gubernur tidak. Itu adalah yang membongkar atas nama pemerintah provinsi. Jadi yang harus membangun kembali adalah pemerintah, terserah siapa yang menjabat. Bayangkan level Asia, PSM main, anggap Matuangin bagus. Yang naik namanya di media seluruh Asia kan namanya Sulsel, namanya Makassar. Jadi sangat disayangkan ketika PSM anggap alhamdulillah sekarang kita berkandang. Kita dapat jatah kandang, tapi tidak melakukan di kandang kita sendiri.
Ya, Deng Ewin, mohon maaf saya potong dulu. Ada yang ingin bergabung mendesak ini dari pendengar. Oke, kita coba terima ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Dari Abdullah Sewang di Makassar. Iya, Pak Abdullah Sewang di Makassar. Mungkin ada komentar Pak Abdullah Sewang. Ya, semoga permainan PSM ini lebih baik lagi. Iya. Dan dia bisa pertahankan dalam pertandingan yang dia yang sedang dia tangani sekarang. Betul. Iya. Kalau itu stadion saya katakan orang yang memerintahkan meruntuhkan itu stadion itu orang yang berdosa. Iya. Orang yang berdosa itu. Dia sudah dapat juga dosanya sekarang. Iya. Dan itu kita kasihan sekali itu. Jangan lihat yang memerintahkan. Sekarang bagaimana caranya untuk bangun itu kembali, tahu apa? Itulah. Karena kasihan ini PSM Makassar ini bermain di tingkat internasional tidak ada di stadionnya. Itulah kita kasihan sekarang. Ya. Pertandingannya di Parepare, latihannya di Goa. Kasihan juga ini PSM ini. Ya. Semoga ada perintah. Jangan instruksi, perintah langsung segera dibangun itu stadion. Karena sekarang terseet-seet itu pembangunannya. Iya. Tidak ada kepastian. Dan kalau tidak ada kepastian, kapan selesainya? Iya. Iya. Semoga ini pemerintah provinsi segera membuat keputusan untuk dibangun ini stadion Matoangin. Karena orang semua merindukan itu. Berapa tahun kalau tidak ada stadionnya? Berapa tahun itu karena saya katakan yang memerintahkan merubahkan itu stadion itu berdosa karena itu di situ ada karismanya itu Ramang di situ. Ada karismanya Ramang di situ. Jadi harapannya sekarang supaya dibangun segera begitu, Pak Abdullah. Segera dibangun sekarang. Ya. Jangan ambil waktu lagi. Oke. Jangan tunggu 2024. Jangan tunggu 2024. Pokoknya saya bertanggung jawab soal keuangannya. baik. Abdullah Sewang, terima kasih. Waktu tak terbatas dari Abdullah Sewang nih. Terima kasih. Semua. Baik. Waalaikumsalam. Iya, oke. Ini mungkin referensinya dengan Ewin ya, bahwa seluruh masyarakat ini supaya mungkin sangat menginginkan supaya segera dibangun itu stadion, jangan lama-lama lagi. Ya, mau harus karena istilahnya kan statusnya kemarin terlepas bilang oknum dalam hal ini, anggaplah kita sebutlah Pak Nurdin. Tapi kan kebijakan pada saat itu andaikan juga ketika dia tidak bermasalah atau mungkin sudah dibikin nih. Sudah jadi. Yeah. Tapi kan ini statusnya adalah yang membongkar adalah provinsi, Pemprov, pemerintah provinsi. Jadi setidaknya yang kerja yang menjabat sekarang ya lanjutkan nih. Yeah. Kalau memang program tidak mungkin juga Pak Nurdin bongkar sih. Kalau tidak siap atau tidak apa, tapi kenapa ketika berganti kepemimpinan lain tongi anunya. Mudah-mudahan nanti ada aksi keprihatinan kasihan dengan PSM ini begitu ya. Itulah. Dia bilang tadi latihannya di Goa, kemudian bertandingnya di Parepare. Iya. Pada saatnya begini. Iya. Yang berhak sebenarnya membangun stadion untuk PSM itu adalah pemilik PT PSM sendiri dalam hal ini, Bos. Tapi kita harus sadar juga. Sedangkan pemerintah susah bikin stadion, bangun kembali, apalagi mau pihak pengelola PSM. Nanti pengelola PSM yang sewa jadi kan tidak gratis juga. Nah sekarang begini, semua orang berteriak. Kenapa ini supporter PSM yang berteriak soal stadion? Tunggu dulu. Kebetulan aja ini yang bisa berteriak atau protes ikut demo kemana-mana adalah supporter PSM. Tapi kita demo soal stadion bukan berarti untuk PSM, kegunaan untuk PSM sendiri. Kita demo ini hanya kebetulan yang bergabung di aliansi peduli Matong itu adalah supporter PSM. Jadi jangan anggap bahwa supporter PSM demo stadion hanya untuk kepentingan PSM. Tidak. Banyak di dalam itu kepentingan ada. Ketika jadi stadion itu kembali berdiri kembali, semua silakan kembali. PSM hanya pihak penyewa kok. Betul. Iya. Jadi jangan kasih belok-belok cerita bilang
ada anunya ini supporter maunya karena PSM-nya di PSM. Ya memang PSM karena PSM paling besar sekarang di Makassar. Iya betul. Paling besar di Sulawesi Selatan, paling besar di Sulawesi. Timur. Iya, di Sulawesi satu-satunya klub yang wakili jadi PSMJ. Jadi ya jangan mungkin itu yang orang-orang besar atau teman-teman orang dekat. Sekarang nih Kadispora pun sekarang akan hilang. Mau di-tag di akunnya tidak bisa. Baik. Kita harapkan kalau ada dekat teman-teman ini orang dekana Kadispora, orang dekana gubernur bilang di mana Maluta? Baik. Cuma cerita. Bukan dipersoalkan saya supporter PSM atau apa. Tapi kan siapa yang membongkar ya siapa yang membangun. Iya. Jangan bilang Pak Nurdi, kepemimpinan Pak Nurdi, ya namanya memang kepemimpinan Pak Nurdi. Tapi beberapa waktu lalu kan sudah ada pernyataan begitu ya, akan segera dibangun, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Kita harapkan segera ya. Baru dibilang jadi ya. Baik. Ya, kita tunggu saja dengan Ewin ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama PSM bermarkas di di Parepare ya. 1 tahun bermarkas di sana, pindah kembali ke Makassar. Tapi kita apresiasi juga upaya dari Pemkot Parepare begitu yang sudah memfasilitasi. Ya. Angkat topi lah untuk Bapak Pawe. Tapi mudah-mudahan ini lolos verifikasi, supporter masih siap terus ya untuk Pawe ke sana ya, dengan Ewin ya. Seperti yang lalu-lalu. Pawe-nya siap terus di kode supporter. Betul. Baik. Iya, sayang sekali waktu kita terbatas dengan Ewin. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan Ewin. Kita dukung bersama PSM. Mudah-mudahan hasilnya positif ya di kompetisi AFC ini. Wakilnya satu-satunya wakilnya Indonesia sekarang. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata semua pihak bahwa PSM bisa tonji tawa. Baik. Amin. Ya, terima kasih dengan Ewin sudah bergabung. Iya, assalamualaikum. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar Pro 1, saya sudah bersama dengan Ewin, supporter PSM Makassar ya. Jadi intinya tadi PSM supporter lagi minta supaya yang berwenang kasihan lihat ini PSM ya. Kalau nanti kompetisi latihannya di Goa, bertandingnya di Parepare. Oke, mudah-mudahan segera terrealisasi ya pembangunan stadion seperti aspirasi dari para penikmat sepak bola ya. Ini juga jadi aset pemerintah provinsi nanti. Bangunan tersebut ya. Oke. Baiklah, saudara pendengar di mana-mana Anda berada, saya cukupkan sampai di sini bersama kita dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Dan akhirnya saya Alfian pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam olahraga. Sejarah